Shalom, kalau sekarang suara Koko aman ya? Aman. Kencangnya cukup ya? Oke, thank you Velia. Ya, Koko melihat pergerakan ini luar biasa ya teman-teman. Sebelumnya kita doa dulu yuk. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Engkau sendiri yang memunculkan Tuhan hati bagi anak-anak ini ya Tuhan Yesus. Anak-anak di penuh makna ini, di Chilin Night ini Tuhan, untuk boleh melakukan kehendak-Mu di zaman ini Tuhan, seperti penggenapan Pentakosta ketiga, di mana generasi Yeremia dibangkitkan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa ya Tuhan Yesus dalam berbagai bentuk yang telah Engkau berikan, strategi demi strategi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah menjadi tanah yang subur Tuhan, setiap kami Tuhan boleh menerima firman-Mu, berakar, bertumbuh, berbuah dalam hati dan hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami akan penuh makna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk sharing, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Koko boleh lihat tangannya. Wow ya, thank you untuk tim penuh makna yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Tadi Koko juga dengar ada laporan habis charity gitu ya. Charity, apa yang dilakukan teman-teman kita tadi waktu perjuangan mereka tuh gak mudah. Jadi ada yang kena hujan, ada yang kebasahan gak? Berteduh ya, kebasahan juga, berteduh juga. Akhirnya mereka pulang buru-buru kok Rainer kalau nggak salah nyampe rumahnya udah telat banget, sampai masuk ke persiapan doa segala macam, nggak sempat masuk karena baru sampai gitu kan. Wah, luar biasa. Saya melihat pergerakan ini suatu penggenapan janji Tuhan bahwa anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa. Koko percaya di penuh makna ini kalian semua ini adalah orang-orang pilihan, dan kegiatan ini akan terus bergulir, akan semakin besar seperti bola salju kan. Kalau ada satu putar, semakin turun, semakin ke bawah akan semakin besar dan dampaknya akan semakin besar. Itu ya, dia hantem apa aja bisa hancur gitu. Nah, seperti itulah pergerakan ini. Sekarang mungkin secara kasat mata kita lihat, oh iya baru 30-an orang, aduh gitu ya. Tapi jangan patah semangat. Anak muda itu semangatnya bukan karena berapa banyak yang ikut di sini, tetapi semangatnya itu muncul dari dalam hati masing-masing yang Tuhan kasih itu, dan itu akan terus bergulir. Ketika teman-teman semua, aku percaya kalian bisa mempertahankan semangat itu dalam hati kalian masing-masing, maka Koko percaya ini akan terjadi pelipat gandaan. Bayangkan kalau 34 akun di sini, satu orang ajak satu aja deh temennya untuk masuk dalam kegerakan ini, minggu depan udah jadi 68 ya kan. Nah, itulah yang Koko maksud dengan semangat anak muda yang memiliki api dalam hatinya. Nah, ayo, kalau memang begitu kita bisa lakukan hal seperti itu. Kalaupun enggak, kita bisa sebar flyersnya Chilin Night, kirim gitu kan. Kayak tadi siapa, Jose, dia bilang dia lihat dari Instagram. Nah, coba bayangkan kalau 34 orang di sini semua Instagramnya diisi dengan flyer Chilin Night, yang lihat berapa banyak orang. Followers kalian ada yang ribuan, ada yang ratusan, ada yang puluhan ribu, ada yang jadi selebgram. Ketika kamu pasang Chilin Night gitu kan, anggaplah kejaring 50 orang aja, kamu udah menyelamatkan 50 jiwa. Wow, luar biasa. Kalau Koko ngebayangin gitu ya, yang penting kalian ini sepakat, anak-anak muda sepakat mau bergerak bersama, pasti terjadi sesuatu hal yang dahsyat. Insinyur Soekarno pernah bilang, kasih saya aja 10 anak muda itu udah bisa menggoncangkan dunia. Coba bayangin, 10 anak muda bisa menggoncangkan dunia, dahsyat banget gitu ya. Nah, Koko percaya kalian ini 34 akun ini kan, 34 akun ya, termasuk Koko, kita kalau sepakat, aduh itu bukan dunia lagi yang goncang, surga neraka, wah semua goncang itu. Wah, seperti dahsyat lah pokoknya, pasti dahsyat luar biasa. Oke. Ya, karena itu ayo tetap terus semangat ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau minggu lalu kita dengar Rainer
sharingkan ke kita untuk bagaimana kita membangun fondasi, membangun dasar. Kemarin tuh judulnya tentang dasar memberi diri ya. Ya, coba Korener boleh jelasin sedikit kemarin itu? Oh ya, kemarin itu kita tuh membahas tentang foundation ya, over our life. Jadi itu bagian dari over our life. Kan poin kita ada 3, ada over our life, over our money, over our talent. Semua yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Tapi kemarin tuh lebih banyak kita ngebahas ke over our life, ke Hiu. Nah di over our life itu kemarin ngebahas tentang firm foundation. Fondasi yang pertama itu tentang hubungan, ya kan? Nah, saya juga ingat beberapa poin saya ikutin walaupun saya tutup kamera gitu. Saya ikutin apa yang Korener bahas kemarin. Ada salah satunya ya tentang tunjukkan 5 teman di sekitarmu, apa yang akan terjadi padamu nanti bisa dilihat dari 5 orang terdekat ya, gitu ya. Iya. 5 orang di sekitar kita akan menentukan 5 tahun ke depan kita jadi orang seperti apa. Ya, itu adalah mindset yang harus kita tanamkan. Terus tadi juga Korener mengulang lagi soal kalau kita memberi, kita tidak akan pernah kekurangan. Wow, itu sih janji Tuhan dan itu adalah hukum tabur tuai, teman-teman. Gitu ya. Koko sendiri punya komitmen untuk setiap bulan menabur juga di situ. Baik, teman-teman. Koko mau ajak kita untuk membangun juga fondasi, tetapi ini fondasinya kalau kemarin tentang bagaimana hubungan gitu ya. Koko mau ajak kita hari ini membangun satu fondasi, yaitu sesuatu yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Kita kan mau bangun fondasi kan, fondasi yang kita tanam dalam pikiran kita itu menentukan. Kalau tadi dibilang 5 orang di sekitarmu menentukan masa depanmu, ini pun sama, hal ini sama. Jadi bukan hanya soal berapa orang di sekitar kita lah yang akan menentukan nasib kita. Kalau cici saya kayak dia bilang gini, kalau kamu bergaul sama pengusaha-pengusaha besar, kamu bergaul sama orang-orang hebat, maka nanti kedepannya kamu akan jadi seperti itu, dia bilang gitu. Ya, tetapi nggak cuma itu. Kita bisa bergaul sama presiden, bisa bergaul sama siapa aja, tapi kalau kita nggak punya mindset yang benar, maka nggak akan jadi juga. Bayangkan kalau kita misalnya bergaulnya sama orang kaya semua, terus kita punya mental susah atau mental malas bekerja gitu ya, punya budaya malas bekerja, tapi temen gue orang kaya semua, gue kemana-mana ditraktir mereka. Kapan kita yang jadi bagiannya orang suksesnya? Kan enggak kan, gitu ya. Jadi mindset kita juga perlu ditatar, perlu diubah, perlu dilatih lagi seperti itu. Nah, hari-hari ini kita lihat banyak hal ya, kita bisa temukan gitu ya, entah di YouTube, entah di Instagram, di luar sana itu berbicara tentang banyak orang tuh mengeluarkan sesuatu dari pikiran mereka. Mereka keluarkan sesuatu dari pikiran mereka berupa quotes, berupa curhatan, berupa tulisan, berupa bikin video ya, konten-konten dia keluarin unek-uneknya, segala sesuatunya yang dipandang, dipikirnya benar. Ya, terkadang hal itu ternyata tidak benar gitu. Maksudnya contoh sederhana ya, belakangan ini kan rame tentang COVID-19, dibilang konspirasi, COVID-19 dibilang nggak ada, itu cuma rekaan, itu buatan Cina dan segala macam, lah. Nah, hal-hal kayak gitu kan akhirnya itu kan pendapat pribadi manusia yang dianggap benar gitu, yang dia anggap ini benar nih yang gua sampein ini gitu kan. Itu orang vaksin juga nggak ngaruh lah, ini nggak ngaruh, pakai masker nggak ngaruh lah, gitu segala macam. Terus ada lagi yang bilang bahwa COVID-19 itu dikatakan katanya hukuman Tuhan lah, inilah malaikat maut jalan-jalan lah segala macam gitu kan. Banyak pokoknya muncul berbagai hal. Nah, hal-hal tersebut perlu kita sama-sama waspadai, karena nggak semua yang dipikirkan manusia, yang dikeluarkan, yang dibuatin konten itu adalah sesuatu yang benar dan layak untuk kita konsumsi. Karena kalau salah konsumsi ya bisa terjadi hal lain gitu kan. Kalau kita konsumsi racun ya bisa keracunan makanan, konsumsi sesuatu yang bisa merusak tubuh ya akan merusak, konsumsi sesuatu yang memabokkan ya jadi mabok gitu kan, konsumsi narkoba ya jadi rusak tubuhnya gitu.
Nah, apa yang kita konsumsi itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus benar-benar bangun fondasi di dalam akal budi atau pikiran kita yang benar, yang benar gitu, bukan sesuatu yang kita pikir benar. Nah, jadi kalau Koko mau ngasih tema sharing Koko hari ini, ialah kita harus meyakini apa yang benar, bukan membenarkan apa yang kita yakini. Koko ulang ya. Kita harus meyakini apa yang benar, ya, bukan membenarkan apa yang kita yakini. So seringkali kita kan pengennya gini, pikiran gua tanemin, pokoknya ini yang paling benar, yang gua rasa ini paling benar nih. Alkitab firman Tuhan bilang ini melenceng, kita tetap enggak lah, gua pikir ini benar kok. Nah kayak gitu-gitu ya, itu contoh-contoh sederhananya. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Ini Koko tadi barusan browsing nih. Koko browsing tentang bagaimana tentang pikiran gitu ya. Ya, Koko coba share sedikit lah ya. Share screen ya buat teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini dari urbanasia.com. Ya, Koko cari tadi tentang ini. Di sini biar lebih menikmati hidup, tinggalkan 5 pola pikir tak sehat ini gitu ya. Artinya orang-orang di luar di dunia pun sadar bahwa pola pikir itu penting. Jadi kalau sesuatu pola pikir yang tidak sehat tertanam dalam pikiran kita, maka ada efek sampingnya gitu ya. Nah gitu, apa yang ada dalam pikiran seorang sangat ditentukan oleh pola pikirnya. Karena itu saat kamu terbiasa berpikir dengan pola pikir negatif, maka pikiranmu akan dipenuhi oleh hal-hal negatif pula. Coba bayangkan, ini bukan tulisan rohani, bukan tulisan pendeta atau tulisan siapa. Ini tulisan di Urbanasia. Ini kayaknya berita gitu kan ya. Nah, mereka memberikan berpikir hitam putih, mana benar mana salah. Kita ragu-ragu mana benar mana salah, nggak yakin mana benar mana salah, itu harus ditinggalkan. Kalau yes katakan yes, no katakan no. Itu firman Tuhan banget sih kalau menurut Koko ya. Bahkan orang-orang dunia tuh mengerti nilai-nilai seperti ini ya. Terus terlalu mengeneralisasi situasi. Kamu menarik semuanya terlalu luas. Misalnya ditolak cinta, langsung bilang aku nggak disukai. Woi, berapa banyak nih yang sering ditolak cintanya? Berapa banyak yang pernah ditolak cintanya? Wih, cintaku bertepuk sebelah tangan, gimana lagunya ya? Lupa gitu kan? Aku nggak menarik, semua cowok jahat, gitu ya. Semua cewek nggak bisa ngertiin aku, gitu. Nah, terlalu mengeneralisasi. Ketika sesuatu menghantam hidup kita, rasanya nggak nyaman buat gua, terus gua langsung bilang, kayaknya ini orang nggak suka sama gua, ini orang tuh sensi sama gua gitu kan. Wah gitu. Oke. Merasa bertanggung jawab atas semua hal. Wah, pokoknya apapun juga, aduh gua salah, gua jelek, gua kacau. Bersikap keras pada diri sendiri. Ini pola-pola pikir yang harus kita hilangkan gitu ya. Itu menurut itu. Nah, ada lagi nih beberapa, Koko sekilas aja sih ya ini ya. Ini. Oke. Pola pikir yang harus diubah. Ya kan? Ini dari sketsa online sketsa ya. Pola pikir apa yang harus diubah? Yaitu pola pikir yang selalu mencari kambing hitam atas apa problematika yang kita alami. Seringkali kan kita begitu ya. Ketika kita menghadapi sesuatu, menghadapi masalah segala macam, kita langsung bukannya kita belajar sesuatu untuk bagaimana saya memperbaiki atau merespon dengan benar, tapi seringkali juga kita kan begitu ya. Kita suka menyalahkan orang, mengkambing hitamkan orang. Koko begitu loh, Koko begitu ya. Ini Koko nggak ngomong kalian ya, Koko pernah begitu. Terus selanjutnya nih ada juga nih, ini sekilas-sekilas aja ya, Koko nggak bisa panjang-panjang. Kekuatan pola pikir tentukan kesuksesan seorang. Nah ini seperti yang tadi Koko sharingkan. Ya bukan hanya 5 orang di sekitarmu menentukan masa depanmu, tetapi apa yang kamu tanam dalam pikiran kamu itu akan menentukan kesuksesanmu nanti ke depan. Ini kan gambarnya kan ini yang kusut-kusut masuk dia luruskan semua nih. Nah artinya di dalam pikiran kita tuh harus ada filter. Filternya apa? Itu yaitu kebenaran ya. Nanti kita akan belajar.
Selalu memikirkan hal negatif, pesimis, dan merasa tak berdaya hanya akan membuat diri terjebak. Ketahuilah, karena sesungguhnya pola pikir menentukan kesuksesan seseorang. Oh, ya kan? Ini orang-orang dunia pun tahu hal-hal itu. Nah, kalau di Alkitab ya teman-teman, kita bisa nemu beberapa orang dengan contoh gitu ya, contoh di Alkitab. Kalau tadi kan tulisan-tulisan orang gitu ya, kalau ini contoh dalam Alkitab. Kita percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang memberikan ilham kepada para penulis Alkitab ini gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa contoh nih teman-teman, kita bisa nemuin nih kisah Abraham ya teman-teman. Waktu Abraham lagi pergi ke satu kota gitu, dia bawa istrinya. Istri Abraham tuh cantik sekali, cantik lah kayak istri Koko gitulah gitu ya, cantik pokoknya gitu. Cantik sekali istri Abraham ini. Karena saking cantiknya, ketika dia masuk ke satu bangsa yang dia belum kenal, orang kalau nanya, itu siapa kamu gitu kan, Abraham bilang, itu adik gue katanya. Di sini ada yang main adik sama Koko gue gitu katanya. Lu naksir sama dia ya? Enggak, kita mah Koko adik aja. Elah gitu kan. Zaman gue banget sih dulu gitu ya. Kalau zaman sekarang masih berlaku nggak? Koko adik masih ya? Oh masih. Ternyata itu nggak pernah berubah itu kan. Nah terus Abraham juga gitu, adik gue katanya. Kenapa? Karena apa? Karena pikirnya Abraham berpikir, dia pikir gini, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Waduh, nama istrinya kan Ribka ya. Di sini nggak ada yang namanya Ribka ya. Kalau yang namanya Ribka pasti cantik-cantik gitu ya. Nah, terus dia bilang gini, karena pikirnya, aduh, karena istri gue cakep, nanti jangan-jangan gue dibunuh orang. Padahal itu kan baru pikirannya, baru pikirnya. Ya, kebenarannya enggak. Yang terjadi apa? Ternyata bener, Ribka ditaksir sama orang penting di sana, rajanya. Ketika diambil mau dijadiin istri, coba bayangin. Misalnya gue punya bini gue bilang adik gue. Terus ada orang naksir adik gue, bini gue yang adalah adik gue, terus dibawa, terus mau dinikahin, gue diam aja karena takut dibunuh gitu kan. Itu kacau banget kan ya. Nah terus nyampe di situ, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan baik, Tuhan bela Abraham. Tapi Abraham di situ berbohong gitu. Nah sampai Tuhan malah negur orang yang mau nikahin istrinya gitu. Itu istrinya balikin katanya. Nah hati-hati lo, kalau nikahin dia habis lo kata Tuhan. Tuhan sendiri yang turun tangan ancem ya gitu kan. Nah akhirnya dibalikin. Tapi itu terjadi karena apa? Karena Abraham pikirnya si Abraham ini, wah jangan-jangan nanti gue dibunuh nih, jangan-jangan nanti gue dibunuh. Padahal hari itu pasti tidak akan terjadi ya kan, karena Tuhan segitunya melindungi Abraham. Coba bayangin. Nah terus juga ada kisah, kalau teman-teman lihat ya, Samuel di 1 Samuel 16 tuh. Jadi waktu Tuhan mau angkat raja selain Saul ya kan, setelah Saul Tuhan mau angkat raja yaitu Daud. Tapi waktu diutus Nabi Samuel ke rumahnya, dibilang anakmu mana nih? Pas bapaknya keluarin anaknya, anak pertama tuh Eliab, namanya badannya gede, hebat, ganteng kayak Koko gini kan, keren pokoknya lah, keren gini lah ya gitu. Jadi itu nggak boleh dibantah karena pikirnya Koko ini pikir Koko ganteng, jadi itu pun pikiran. Nah pas nyampe situ Samuel berpikir, wah ini nih orang yang diurapi Tuhan, ini yang Tuhan mau nih orangnya nih katanya gitu. Pikirnya si Samuel, tapi Tuhan bilang bukan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati katanya. Wah itu juga ternyata seorang nabi, orang yang bisa langsung dengar suara Tuhan, bisa salah juga pikirnya. Hanya karena dia pikir gitu, wah ini perawakannya cocok nih, ini dia pasti ini nih calon raja nih, ternyata salah juga gitu kan. Nah terus ada lagi contoh selanjutnya, dimana ketika Daud udah diurapi, terus kemudian Daud pergi mengalahkan Goliat. Selesai mengalahkan Goliat, terus kemudian Daud diangkat, Daud pergi berperang.
mengalahkan berlaksa-laksa, ya kan. Terus keluar wanita-wanita di situ, Olive, Rahel, Esther, Vena, Mary, Ele, Angel, ya kan. Terus siapa, Stephen, semua ikut, ya, Stefanus ikut nari-nari di situ, nari-nari. Terus mereka pas nari-nari menyanyinya begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Woi. Nah, Saul langsung kesel dengernya. Karena kenapa? Sebab pikirnya Saul, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun bisa jatuh kepadanya. Wah, muncul satu kekhawatiran oleh Saul ketika dia berpikir, wah, kok gua dinyanyiin ribuan, dia dinyanyiin laksa-laksa, ya kan? Waduh, jangan-jangan nanti kerajaan gue bisa direbut nih, jangan-jangan ntar dia yang jadi raja nih, kayak gitu tuh. Nah, itu pikiran, padahal kalau kita pikir dengan kita yang berpikir, bukan Saul yang berpikir, kalau kita yang berpikir ya, katakan dia jabatannya raja, Daud itu panglima. Panglima ini kan nurut sama raja, apalagi panglimanya orang baik banget, ini orang baik banget gitu kan. Kenapa nggak kerjasama aja sih? Kasih aja, terserah mau dibilang berlaksa-laksa, kerajaan gua aman kok, dia nggak akan rebut, ya kan. Tapi karena pikirnya udah mulai muncul iri hati, akhirnya muncul begitu. Jadi teman-teman, apa yang ingin kau sampaikan, hati-hati dengan pikiran kita. Sorry. Nah, pikiran kita itu bisa menyesatkan kita. Pikiran kita itu bisa membuat kekeliruan dalam kehidupan kita. Bahkan pikiran-pikiran itu bisa merusak bagi kita, diri kita pribadi, bahkan buat orang lain, masyarakat luas gitu. Jadi ketika pikiran kita, konsep berpikir kita salah, maka yang terdampak bukan hanya kita, tetapi banyak orang. Nah, ada satu kisah nih teman-teman, di 2 Tawari 28, ceritanya tentang Raja Ahaz, teman-teman. Jadi Raja Ahaz ini, dia adalah raja yang diangkat di usia 20 tahun dan dia memerintah 16 tahun. Nah, di dalam kisahnya di 2 Raja-Raja diceritain Raja Ahaz ini mengalami kemenangan. Tetapi di 2 Tawari 28 di situ diceritakan detailnya, ternyata dia babak belur, hancur-hancuran, dia ditawan, dikalahkan, dan wah, macam-macam hal terjadi dalam kehidupannya si Raja Ahab ini, ya. Sehingga di ayat yang ke-23-24 di sana dibilang gini, dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Perhatikan ya, dalam keadaan terdesak, ketika dia ditawan sana sini, babak belur sana sini, malah dia semakin berubah setia terhadap Tuhan. Dia nggak setia sama Tuhan. Wah, uang pas mulai aja, kalau kita baca 2 Tawari 28 ayat 1 aja, di situ udah langsung diceritakan Raja Ahaz ini tidak dia mendukakan hati Tuhan. Dia bukan seorang raja yang takut Tuhan gitu. Nah, di dalam ayat 22-23 itu dibilang ketika terdesak dia makin jauh dari Tuhan. Dia bahkan mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Jadi dia dikalahin sama bangsa-bangsa lain nih yang Tuhannya tuh bukan Allah gitu ya. Tuhannya adalah Allah-Allah huruf kecil gitu, Allah-Allah orang-orang ya, patung-patung segala macam. Dia dikalahkan sama mereka. Nah, dan kemudian apa yang celakanya, yaitu dia pikirnya si Raja Ahaz itu yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Ini kok kirim ya di chat ya, supaya kita bisa sama-sama baca. In progress. Oke, nah di sini ya teman-teman bisa baca di situ. Jadi dikatakan gini, ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Coba, satu kekeliruan yang besar. Dia nggak kenal Tuhannya, dia nggak kenal itu Tuhan yang bawa umat bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia nggak kenal itu yang Tuhan yang membuat 10 tulah sampai mereka dibebaskan, tuh sampai mereka boleh menikmati tanah Kanaan. Dia nggak kenal itu Allahnya siapa. Dia cuma tahu gue dikalahin sama Allah-Allah orang luar sana tuh. Nah, tetapi di sana dikatakan Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia.
Allah-Allah itu yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Bayangkan, dampak karena pikirnya Allah ini bisa bantu dia, Allah-Allah orang lain bisa bantu dia, sehingga Allah-Allah itu ternyata yang menjadi sebab keruntuhan untuk dia dan seluruh Israel. Artinya buat dia dan berdampak bagi banyak orang. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman, pola pikir yang salah, konsep berpikir yang salah bukan hanya merugikan dirimu sendiri, bukan hanya merugikan dirimu sendiri. Hati-hati, itu bisa merugikan banyak orang. Ya. Itu bisa merugikan banyak orang gitu. Oleh sebab itu, nah, kalau orang konsep berpikirnya dari awal udah salah gitu ya, dan tidak dibenarkan, maka manifestasinya atau efeknya adalah hal-hal yang tidak benar juga. Makanya Koko kasih temanya meyakini apa yang benar, bukan membenarkan apa yang kita yakini, ya. Terus di sana dikatakan firman Tuhan katakan kan, orang yang baik itu kan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi apa yang kita konsumsi, yang kita masukin, itulah yang akan keluar, teman-teman. So bukan hanya 5 orang di sekitarmu yang akan menentukan masa depanmu, tetapi konsep berpikirmu kalau tidak benar, maka manifestasinya adalah hal yang tidak benar. Kalau kamu hanya berpikir saya jelek, saya nggak dikasihi, saya nggak disayang, papa mama pilih kasih, kamu hanya berpikir bergumul dalam hal-hal itu, ayo hari ini mulai dirapikan, mulai dibenarkan gitu. Jangan sampai nanti sampai 10 tahun ke depan mendatang kita masih penuh kepahitan, penuh iri hati, penuh dengki dan segala macam, yang akhirnya membuat masa depan kita nggak baik ke depannya. Oleh sebab itu, ayo mulai kita belajarin untuk bagaimana kita menatah pikiran kita, ya. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ya, poin pertama yaitu kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Kristus Yesus yang adalah jalan, dia kebenaran. Makanya temanya tadi Koko ulang, kita meyakini apa yang benar, bukan membenarkan apa yang diyakini. Kita meyakini kebenaran. Kebenaran itu adanya pada Yesus, hanya pada Tuhan Yesus kebenaran itu. Kita harus belajar sama Tuhan Yesus. So, ketika kita taklukkan pikiran kita kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup, maka percayalah, pasti ini akan terjadi satu perubahan pikiran dalam kehidupan kita. Nah, arti kata menaklukkan itu ialah menundukkan. Kita menundukkan pikiran kita. Kita mengalahkan pikiran kita terhadap Tuhan, dan dapat diartikan juga sebagai merendahkan diri atau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, kalau orang nggak rendah hati nggak akan mau belajar. Orang rendah hati akan mau belajar. Orang rendah hati ketika ditegur akan bilang makasih ya tegurannya, makasih ya, akan merespon dengan baik gitu. So, arti kata menaklukkan itu ialah kita menundukkan atau mengalahkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Jadi Kristus pikirannya harus di atas kita. Dialah pikirannya yang harus mendrive kita. Ini sebenarnya nggak kebetulan, teman-teman. Koko tuh baru tadi siang dapat juga gitu ya, bahan sharing cool yang dikirim sama Kak Poki. Ternyata juga ngomong tentang pikiran loh. Wow, saya udah siapin ini dari minggu lalu tentang pikiran. Tapi ternyata Kak Poki sih. Dan nggak cuma itu, nah, Pak Niko pun tadi di MDPJ ngomong soal pikiran. Wow, Koko rasa ini konfirmasi memang Tuhan hari-hari ini mau kita supaya kita masing-masing cek pikiran kita, ya. So, kita kan biasanya menggunakan pikiran kita di atas kebenarannya Tuhan. So, kita tuh suka membenarkan atau kita mencari pembenaran. Kita merasa ya yang gue pikirin inilah yang benar. Jadi firman itu harus meneguhkan yang gue pikirkan. Padahal harusnya sebaliknya. Kita harus membiarkan atau mengizinkan, makanya kita harus menundukkan agar firman itulah yang menata pikiran kita, ya. Biar firman itulah yang akan mendrive kita gitu. Contohnya aja deh, ada beberapa contoh. Misalkan kan karena misalkan kita lagi sebel sama orang gitu ya, kita abaikan firman tentang misalkan ampunilah sesamamu manusia. Gue lagi kesel,
nggak berlaku buat gue itu firmannya gitu kan. Nah, sehingga kita berpikir lebih cocok ini, gigi ganti gigi, mata ganti mata gitu kan. Waduh, datang tonjok. Loh, firman Tuhan bilang, si Boba buka mic-nya nih. Ya, kita langsung berkata, waduh, firman Tuhan juga kan bilang nggak cuma ampuni sesamamu manusia, tapi firman juga berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Loh, kita membenarkan dengan kondisi kita. Itu salah banget. Itu salah banget. Ketika kita baca firman Tuhan, jangan sepotong-sepotong. Harus coba dilihat dari atas sampai bawah tuh, jangan ya. Orang-orang kayak Vena gitu pasti belajar lah hal-hal kayak gitu ya. Pasti belajar tuh. Kalau firman jangan comot sana sini. Kita nggak bisa cuma misalkan firman tentang orang diberkati Tuhan pada saat tidur, ya kan? Oh, lah gue tidur aja terus lah. So, Tuhan kan berkatin gue waktu gue tidur. So, gue jadi pemalas. Tapi kita jangan abaikan firman dalam Amsal yang berkata, ya kan? Belajarlah dari semut, lihatlah lakunya dan berlakulah bijak. Walaupun gak ada pemimpinnya, dia mengumpulkan makanannya dan sebagainya dan sebagainya. Kita nggak bisa hanya ngambil sepotong-sepotong. Nah, seringkali kita pakai begitu, ya. Dan itu jangan. Tetapi teman-teman, ayo mulai tatar pikiran kita, taklukkan di bawah pikiran Kristus dan mulai belajar dari Kristus. Tuhan Yesus bilang gini, belajarlah padaku karena aku rendah hati, karena aku, gitu kan. Nah, Tuhan Yesus, kita belajar sama dia. Tuhan Yesus itu akan mentahtar pikiran kita supaya pikiran kita tuh nggak membawa kita kepada penyimpangan yang lebih parah. Nggak nanti kita berespon seperti Raja Ahas tadi, nggak berespon kita seperti tadi Saul tiba-tiba, waduh ini kayaknya Rainer hebat ini, ganteng, putih dan segala macam nih. Waduh, pasti semua cewek di grup ini naksir sama dia. Gua nggak dapat kesempatan, kata Ano. Nggak bisa gitu. Enggak, pasti masing-masing udah punya gitu kan. Masing-masing. Jadi itu hal-hal simple di dalam pikiran. Oleh sebab itu, ayo kita taklukkan pikiran kita di bawah kaki Tuhan, di bawah Kristus. Nah, yang selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus cari dan pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini yang tadi disampaikan Pak Niko, teman-teman. Koko comot deh apa yang pas disampaikan Pak Niko. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Nah, Koko bacain dulu nih apa yang disampaikan Pak Niko. Oke, nah Pak Niko bilang gini, kita harus memikirkan dan mencari pikiran perkara yang di atas itu, yang artinya ini. Yang pertama, kita harus menilai. Koko share ya, coba ya, bisa nggak ya share yang ini? Kita coba lihat. Teman-teman kebaca nggak? Ini catatan yang orang kirim setelah mereka merekap pesan Pak Niko. Kita harus menilai, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Ya. Melihat dari sudut pandang kekekalan dan surga, itu artinya pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi gini, kita tuh jangan segala sesuatu dilihat tuh dengan hal-hal kita nilai. Kita ini misalkan gua adalah content creator, gua bikin konten, gua bikin ini viewersnya kalau cuma 20 berarti gua gagal. Itu salah. Viewersnya 200 ribu baru itu sukses. Ya, itu ada benar ada salahnya. Tetapi yang benarnya adalah tujuan kita membuat konten itu apa. Kalau tujuan gue adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, 20 orang itu diberkati, puji Tuhan. Koko ngejalanin cool cuma berapa orang, puji Tuhan, nggak pusing gitu loh. Karena tujuan gue jadi berkat, gue bukan tujuannya cari tenar kok, ya kan? Nah, itu pikir kekekalan dan surga, bukan hanya memikirkan apa yang dipikirkan bumi. Nah, seperti tadi kita lakukan charity, ngasih makan orang, itu tuh kekekalan dan surga. Itu bukan bicara tentang
gue ngasih gini nanti banyak yang transfer duit segala macam. Enggak itu. Makanya Korener Koko suruh kamu harus transparan, dilaporkan setiap uang yang masuk setiap bulan dan pemakaiannya berapa dilaporkan. Supaya apa? Kita hindarin pikiran negatif dari orang-orang di luar sana yang mengira kita bikin charity itu cuma cari-cari duit dan segala macam gitu ya. No, so kita harus pikirkan yang kekal dan surga. Nah, Pak Niko juga bilang kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga bisa diartikan segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang merupakan sifat manusia lama. Artinya ketika kita lahir baru kan kita punya sifat lama. Nah itu yang terus kita pertahankan gitu ya, sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Oke, nah itu yang di-sharingkan Pak Niko teman-teman. Tapi teman-teman ya, teman-teman gini, ketika Koko berpikir, Koko merenungkan tentang cari dan pikirkan perkara yang di atas. Ketika ada kata cari, ya cari. Apakah cari itu seperti ini teman-teman? Ketika gue percaya Tuhan Yesus akan sendiri meluruskan pikiranku. Ketika dibilang cari, artinya itu tergantung kepada siapa? Kepada Tuhan apa kepada tergantung kepada dirimu? Diri kita ya. Cari kata Tuhan. Pikirkanlah, pikirkanlah, kejarlah misalnya, kejarlah kau, makin ku kejar makin gak ketangkep apa sih ya itu istilahnya gimana sih gak ngerti. Kalau ada kata-katalah, kejarlah, usahakanlah, ya carilah, artinya itu tergantung kepada kita bukan kepada Tuhan. So untuk kita memiliki pikiran Kristus atau memiliki itu harus dari kita. Carilah, kejarlah. Pikiran kita tuh perlu dilatih teman-teman. Nggak bisa bilang ketika gue tahu tuh Yesus cinta gue, so gue pasti cinta Yesus. Nggak bisa. Kamu mesti cari, kamu mesti kejar, dan kamu mesti usahakan. Dan itu perlu dilatih. Untuk cinta Yesus perlu latih. Nggak bisa hanya bilang oh pokoknya kalau gue tahu Yesus cinta gue, it's enough. Penting gue tahu itu aja. So gue udah pasti cinta Yesus. No, nggak bisa. You mesti kejar, you mesti cari. Itu adalah konsep yang benar. Artinya semua itu tergantung kepada diri kita. Kita mau meresponi apa enggak gitu. Nah salah satu hal tentang pikirkan yang di bumi ya. Nah kadang-kadang kita demi pengakuan, demi viewers yang banyak, waduh udah kompromi lah akhirnya. Ikutin tren-tren yang salah ya kan, gaya ngomong yang salah, gaya berpakaian yang salah. Koko gak bilang semua salah gitu, tetapi ketika kita lakukan itu hanya dengan motivasi supaya diakui, supaya dilihat orang, supaya lebih keren, supaya itu adalah kita mencari dan memikirkan sesuatu yang duniawi, bukan perkara kekekalan. Tapi kalau sampai misalkan oh iya gue lakukan ini karena gitu ya, karena Tuhan, buat Tuhan jadi berkat dan segala macam, maka itu adalah cari dan pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah poin yang ketiga ini yang terakhir teman-teman. So yang udah ngantuk dan segala macam, oke boleh dulu mungkin angkat tangan gitu kan, usap-usap mata supaya nggak ngantuk ya. Oke, tinggal satu lagi. Sebentar lagi kita selesai dan kita akan breakout room. Baru ya. bangun oh. Siapa yang baru bangun? Joyce. Astaga. Nah, Joyce. Oke, ya. Oke, ini poin ketiga yang terakhir ya. Yaitu apa yang harus kita lakukan supaya pikiran kita bisa ada pada porsi dan takaran yang benar gitu ya. Kita harus merenungkan firman siang dan malam. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Artinya dia yang akan nuntun kita kepada kebenaran. Firman ya. Di dalam Yosua 1 ayat 8 dibilang gini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, renungkan supaya engkau bertindak hati-hati. Apa korelasinya merenungkan firman dengan bertindak? Ternyata ada hubungannya. Ketika kita merenungkan
sesuatu yang benar, maka tindakan kita akan kepada sesuatu yang benar, ya kan? Tadi kan apa yang kamu pikirkan akan memanifestasikan tindakan. So, renungkan siang malam supaya engkau bertindak hati-hati. Itu ada hubungannya, ada korelasinya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ketika kita merenungkan itu, kita meyakini ini kebenaran, kita meyakini ini yang harus dilakukan, so kita akan bertindak lebih hati-hati dan akan bertindak sesuai dengan apa yang kita renungkan tersebut. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Nih, lihat ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya apa? Ketika kita bisa merenungkan firman dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman, maka kita disertai oleh firman. Firman itu akan menuntunmu kepada keberhasilan dan keberuntungan. So teman-teman, luar biasa, firman Tuhan luar biasa. Nah, dalam Ulangan 6 ayat 5-13, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan. Nah, apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, katanya. Nah, terus haruslah engkau mengajarkannya. Nah, di sini ada kata mengajarkannya berulang-ulang. Wow, kalau kita katakan merenungkan firman siang dan malam, wih kok masa sih kok saya siang malam nggak perlu ngerjain PR, nggak perlu ini, nggak perlu tidur, nggak perlu makan, siang malam memikirkan. Nggak kayak gitu juga kali ya. Tetapi maksudnya adalah sesuatu itu kita tanam dalam hati kita, kita renungkan dan itu menjadi guidance dalam kehidupan kita. Dan itu dalam mengajarkannya pun perlu berulang-ulang artinya. Nah, ketika Koko merenungkan firman ini yang akan Koko sampaikan hari ini, Koko pun baca berulang-ulang apa yang akan Koko sampaikan. Koko pun lagi mandi, Koko renungin apa yang akan Koko sampaikan, ya. Dan ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya setiap waktu. So, teman-teman, kita harus membiasakan diri kita ya. Untuk apa? Hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita harus membiasakan diri kita. Kita harus kejar, kita harus cari. Nggak bisa kalau dari kitanya nggak mau. Nggak akan bisa. Sampai kapanpun akan selalu ada yang nelfon Kohiu terus bilang ini, kok saya tuh udah berusaha banget loh kok untuk hidup kudus, hidup baik. Gue udah berusaha banget kok untuk nggak mikirin pornografi. Gue udah berusaha banget loh kok untuk nggak ngomong kotor. Gue udah berusaha banget untuk nggak benci orang, untuk iri hati. Gue udah berusaha banget kok. Tetapi kok gue selalu kalah. Ya karena kita nggak mau di guidance oleh Tuhan melalui firman-Nya, karena kita nggak mau memikirkan perkara yang kekal gitu ya. Tetapi Koko percaya 39 akun di tempat ini semuanya adalah orang-orang yang akan memiliki pola pikir yang benar di dalam Tuhan, dan teman-teman ini adalah orang-orang yang pasti berhasil dan beruntung. So, Koko akan tutup dengan satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5. Koko kirim ya. Oke. Koko kirim dalam chat to everyone in meeting. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Orang yang menaklukkan pikirannya di hadapan Tuhan adalah orang yang percaya penuh bahwa Tuhan punya kendali dalam kehidupan dia dengan segenap hati, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri, jangan bersandar kepada kepintaranmu, kecerdasanmu, kehebatanmu sendiri. Tapi bersandarlah kepada Tuhan. Percayalah, serahkanlah kepada Dia dengan segenap hatimu, ya kan? Dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Akui Dia. Bikin apa aja, akui Tuhan. Ini Tuhan yang mengerjakan ini, Tuhan yang lakukan. Maka Ia akan meluruskan jalanmu, ya. Karena itu bertindak hati-hati, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita tata pikiran kita, serahkan pikiran kita, taklukkan di bawah kaki Tuhan, ya. Oke, kita percaya bahwa Koko rasa cukup sampai di sini apa yang sudah Koko sampaikan, dan waktunya mungkin udah kelewat. Tapi Koko rindu supaya setiap kita bisa mengerti ini, dan setiap kita bisa ke depan ini semuanya adalah orang-orang yang sukses. Karena apa? Menanamkan sesuatu pola pikir yang baik, yang benar, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa ya sebelum kita lanjutkan kegiatan selanjutnya.
Ora batakan naralaba syandaralaba. Kalau teman-teman bisa, yuk kita bahasa roh di rumah masing-masing, doa dalam bahasa roh. Bagi teman-teman yang belum, teman-teman boleh ikut berdoa ya, ikut Tuhan Yesus baik gitu ya. Yang sudah bisa bahasa roh, kita doa dalam bahasa roh. Yuk, ora batakaralaba takanaralaba syandaralaba takarabatakarabalaba ralaba. Ora batakanaralaba syandaralaba takaralaba syikiri biri berabara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami sudah belajar bagaimana kami harus membangun fondasi Tuhan Yesus, mindset pikiran kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tercampur tangan dalam segalanya ya Tuhan. Kami serahkan, taklukkan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan, kami mau menyerahkan pikiran kami Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau Tuhan nih untuk memikirkan perkara yang di atas. Kami mau kejar dan kami mau cari Tuhan. Kami mau responi Tuhan. Kami mau Tuhan beri diri kami Tuhan Yesus untuk memikirkan apa yang baik, yang benar, yang sedap didengar ya Tuhan Yesus, yang disebut kebajikan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bukan dengan kuat gagah kami, kiranya Roh Kudus mampukan kami dalam nama Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini semua diurapi Tuhan dalam nama Yesus. Diurapi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan Chillin Night ini Tuhan, semakin hari akan bergulir semakin dahsyat lagi Tuhan. Kalau hari ini 38 partisipan Tuhan, ke depan ini Tuhan kami akan melihat Tuhan ratusan anak muda Tuhan ada di tempat ini dan saling memberkati satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, terima kasih.